Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Billy Parancika sebagai dosen Bahasa Indonesia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kami semua sehingga kami dapat mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Topik Tensis dan Kerangka Karangan. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya satu persatu. Yang pertama, Yulia Rahma dengan NIM 112101337, Emma Kamelia dengan NIM 112102004, Arlin Anissa Yolanda dengan NIM 112101332, Muhtadi Nugraha dengan NIM 112103335, Talisa Sofiatul Hasanah dengan NIM 112102998, Anissa Nurjana dengan NIM 112100052, Deni Kemala dengan NIM 1121029, Ilham Maulana dengan NIM 122112779. Yang pertama membahas mengenai topik. Topik merupakan pokok pembahasan masalah yang dibicarakan. Topik karangan adalah suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Jika seseorang akan mengarang, ia terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan topik karangannya. Nah, sangat banyak permasalahan di sekitar kita yang dapat dijadikan topik. Contohnya yang pertama ada topik mengenai pengangguran. Meneliti pengangguran di antara remaja atau orang tua ini memungkinkan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dalam kelompok usia tertentu. Topik kedua mengenai kenaikan harga, di mana masyarakat dapat lebih fokus mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk mengelola dampak ekonomi dan sosial yang terkait. Topik ketiga, keluarga berencana. Diharapkan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengambil keputusan yang tepat tentang perencanaan keluarga. Topik keempat ada kenakalan remaja, di mana masyarakat dapat bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mencegah serta memberikan dukungan kepada remaja yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, judul karangan. Pada dasarnya adalah perincian atau penjabaran dari topik. Bila dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan sudut pandang atau variabel yang akan dibahas. Tetapi, judul tidaklah harus sama dengan topik. Jika topik sekaligus menjadi judul, biasanya karangannya akan bersifat umum dan ruang lingkupnya sangat luas. Judul karangan singkat dan padat, menarik perhatian saat menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Baik, saya Emma Kamelia akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik. Yang pertama, harus menarik perhatian penulis. Topik menarik memotivasi penulis untuk mencari data dan memecahkan masalah. Nah, jika penulis tidak menyukai topik ini, maka akan terjadi sebuah kesalahan. Namun, meski ada hambatan, penulis tetap berusaha keras untuk mengumpulkan data dan fakta untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua, diketahui dan dikuasai oleh penulis. Penulis hendaklah mengerti atau mengetahui meskipun baru prinsip-prinsip ilmiahnya. Contohnya, mencari sumber-sumber data, metode analisis yang digunakan, dan yang ketiga, buku-buku referensi yang digunakan. Lalu yang ketiga, harus sempit dan terbatas. Penulis harus membatasi topik yang akan ditulis, karena setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang dipilihnya cukup sempit dan terbatas untuk digarap sehingga tulisannya dapat terfokus. Dan yang terakhir, hindari topik yang kontroversial. Penulis pemula mungkin kesulitan mencari referensi untuk topik baru. Topik teknis bisa menjebak jika penulis tidak menguasainya. Topik kontroversial bisa membuat sulit untuk bertindak objektif. Menentukan topik tulisan bisa tampak sulit, namun dengan mempertimbangkan keahlian dan pengetahuan penulis di bidang tertentu, topik yang tepat dapat ditentukan dengan baik. Topik merupakan sebuah pokok pembicaraan yang menarik dan umum
yang menjadi titik awal sebuah penulisan. Untuk memudahkan penulisan, topik perlu dikembangkan dan dirinci menjadi kerangka karangan. Ciri utama topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail. Nah, secara lebih jelas, topik merupakan segala hal yang ingin dibahas. Nah, ini berarti penulis sudah memilih apa yang akan menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan tersebut. Menurut Sabarti Akadia, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam topik, yaitu ada manfaatnya untuk dikembangkan ilmu atau profesi, cukup menarik untuk dibahas, dikenal dengan baik, bahan yang mudah diperoleh, dan tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Selanjutnya saya akan membahas tentang topik. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Ciri khas topik terletak pada permasalahan yang bersifat umum dan belum terurai. Adapun judul karangan pada umumnya adalah rincian dan penjabaran dari topik. Jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara topik dan judul. Topik itu seperti payung besar yang bersifat umum dan belum menggambarkan sudut pandang penulisnya. Judul spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah. Selanjutnya adalah fungsi topik, ialah untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber penentuan topik, misalnya pengalaman, keluarga, karir, alam sekitar, masalah kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, cita-cita, dan sebagainya. Contoh kalimatnya seperti ini. Memang tidak semua orang yang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya. Tetapi jika dilakukan pembandingan orang yang berpendidikan tetap, jauh lebih banyak yang bisa mencapai kesuksesan daripada orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Selanjutnya adalah topik pendidikan, adalah untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Jadi, apabila sebuah topik telah selesai dirumuskan, akan diapakan topik itu. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuannya. Jadi, selanjutnya itu adalah tujuan. Tujuannya adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Untuk sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Jadi tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam suatu proses penulisan. Contoh kalimatnya seperti ini. Maraknya produk mie instan yang membanjiri negeri ini ternyata juga diikuti oleh maraknya ijazah instan. Mie instan yang garansinya cenderung murah bisa menimbulkan kanker dan gangguan kecerdasan otak. Demikian juga ijazah instan bisa menyebabkan kinder yang menggerogoti kualitas pendidikan negeri ini. Saat ini kita merasakan bagaimana hebatnya kanker ijazah instan. Kualitas pendidikan kita ini semakin terpuruk baik level pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Selanjutnya cara merencanakan tujuan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah tujuan yang baik harus selaras dengan topik. Yang kedua ada tujuan juga harus dapat membatasi topik agar tidak berlarut-larut atau melebar. Yang ketiga ada tujuan bisa menjadi rambu bagi topik agar tidak menyimpang dari pembahasan atau permasalahan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tesis dan juga kerangka karangan. Tesis adalah pernyataan singkat tentang maksud dan tujuan penulis. Karena itu, tesis sering disebut juga sebagai pengungkapan maksud. Dalam karangan ilmiah murni, tesis disebut dengan istilah hipotesis, yaitu pernyataan yang masih rendah. Dan oleh karena itu, perlu dibuktikan kebenarannya. Tesis dibentuk berdasarkan topik dan tujuan. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Tema berarti pokok pemikiran, ide, atau gagasan tertentu yang akan dituangkan oleh penulis dalam karangannya. Tema adalah sesuatu yang melatar belakangi, mendorong seseorang menuliskan karangannya. Tema dapat diperoleh setelah selesai membaca karangan. Seseorang disebut juga dengan tema akhir.
Dalam karya ilmiah mahasiswa, tema harus dirumuskan sejak awal untuk diketahui oleh dosen pembimbing karya tulis. Tema seperti ini biasanya disebut dengan tema awal. Tesis. Jika penulis merasa dalam kerangka karangannya cukup dengan merumuskan tesis, maka ia tidak perlu lagi merumuskan sebuah tema. Namun, jika dengan tesis terasa belum cukup, maka penulis merumuskan tema secara eksplisit untuk memudahkan penyusunan bab dan subbab dalam karangannya nantinya. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama yaitu ada topik, cara mengemukakan pendapat yang efektif. Tesis, mengemukakan pendapat haruslah secara logis dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang tepat. 2. Topik, dampak buruk aborsi. Tesis, aborsi berdampak buruk ditinjau dari sudut pandang kesehatan, moral, dan juga agama. Dengan demikian, tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sistensis. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, Salisa Sofatolasana. Kesimpulan mengenai tesis. Ada beberapa. Yang pertama, tidak sama dengan judul. Topik adalah hal yang paling penting yang hendak diuraikan, dan yang perlu diperhatikan dari pembuatan tesis ialah harus menarik perhatian penulis, diketahui dan dikuasai, dan juga sempit dan terbatas. Lalu, topik dan tujuan dirumuskan dalam tesis. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topik sebagai pokok bahasan. Tesis merupakan payung bagi tahapan penulis ilmiah. Tesis sama dengan rambu-rambu pedoman dalam penulisan. Tesis bisa digunakan untuk mengarahkan penulis pada proses selanjutnya, yaitu kerangka karangan. Lalu yang terakhir ada mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam subbab. Itulah kesimpulan mengenai tesis. Lalu selanjutnya ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Kerangka karangan mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisan. Di antaranya, yang pertama ada tidak mengolah ide sampai 2 kali, sehingga penulisan tidak keluar dari pokok masalahnya. Yang kedua ada menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab, sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan. Yang ketiga ada mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Yang keempat ada membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Dan yang terakhir ada dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Kerangka karang. Setelah mengetahui fungsi kerangka karangan bagi penulis juga perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah perumusan tesis dan pengungkapan maksud dengan jelas dan benar. Yang kedua, menginventarisan topik ke dalam sub-sub topik secara maksimal. Yang ketiga, mengevaluasi semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan sebagai berikut. Yang pertama, semua bab topik relevan dan terisi. Yang kedua, jangan ada topik yang sama. Dan yang terakhir, semua topik dan subtopik sudah disusun secara paralel. Yang keempat, tahapan 3A dan 3B dilakukan secara berulang untuk mendapatkan subtopik yang terinci secara maksimal. Yang kelima, penetapan pola susun ranggangan yang tepat.
pola alamiah atau pola logis. Yang keenam, sadarilah ranggangan tidak sekali buat. Yang ketujuh, karangan ini sebagai pedoman penyusun daftar isi karangan. Tahapan penulis kerangka karang. Melalui tahapan penulis kerangka karang, penulis juga perlu memerhatikan persyaratan-persyaratan penyusunan kerangka karang sebagai berikut. Yang pertama, tesis sudah jelas dan benar. Yang kedua, data primer dan data sekunder sudah terkumpul, dibaca dan dikutip dalam catatan. Yang ketiga, tiap unit dalam kerangka karang mempunyai satu gagasan. Yang keempat, pokok-pokok kerangka karangan disusun secara logis, diantaranya adalah unit pokok terinci secara maksimal, tiap rinci ada kaitannya dengan unit atasan langsung, dan yang terakhir urutan rincian baik dan teratur. Yang kelima, pilihlah pola kerangka karangan yang ditetapkan, yaitu pola alamiah spesial, pola logis alamiah kronologis, pola alamiah topik yang ada, terus yang keenam, pola logis yang digunakan, terus yang terakhir, pola simbol disusun secara taat asas dengan menggunakan sistem sebagai berikut, yaitu sistem lekuk, sistem lurus, dan sistem gabungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denny. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kerangka karangan. Fungsi utama kerangka karangan adalah untuk mengatur hubungan antar gagasan-gagasan melalui kerangka karangan. Pengarang dapat melihat kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan karangannya. Kerangka karangan mengandung rencana kerja menyusun kerangka. Kerangka akan mengarahkan penulis menganggap karangan secara teratur. Kerangka akan membantu penulis membedakan antara ide utama dan ide tambahan. Kerangka juga memudahkan penulis dalam menyusun karangan agar teratur, menguraikan setiap permasalahan, dan menyeleksi materi yang penting. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka karya ilmiah atau bisa disebut juga ragangan. Penyusunan ragangan pada prinsip adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda jenis dan sifatnya menjadi kesatuan yang berpautan. Penyusunan karya ilmiah dapat membantu ragangan buram, yakni ragangan yang hanya memuat pokok-pokok gagasan sebagai pecahan dari topik yang sudah dibatasi, atau dapat juga membuat ragangan kerja, yakni ragangan yang sudah merupakan peluasan atau penjabaran dari ragangan buram. Bentuk kerangka karangan. Bentuk kerangka karangan ada dua macam, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Yang banyak dipakai adalah kerangka topik. Kerangka topik terdiri atas kata, firasa, dan klausa, yang ditandai dengan kode yang sudah lazim untuk menyatakan hubungan antar gagasan. Tanda baca akhir, titik, tidak diperlukan karena kalimat lengkap tidak dipakai dalam kerangka topik. Ada dua pola terpenting yang lazim dipakai untuk menyusun kerangka karangan, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah karena penyusunan unit bab dan subbabnya memakai pendekatan alamiah yang esensial, yaitu ruang dan waktu. Pola kedua dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikiran atau cara berpikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika, masuk akal atau tidak. Penyusunan kerangka karangan berpola alamiah. Penyusunan kerangka karangan yang berpola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Maka urutan bab dan subbab dalam pola ini terbagi dua, yaitu 1. Urutan ruang, spasial, 2. Urutan waktu, temporal. Urutan ruang adalah pola penguraian yang menggambarkan keadaan suatu ruang kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan seterusnya. Urutan waktu adalah penguraian atau rangkaian peristiwa secara kronologis. Urutan ruang. Urutan ruang dipakai untuk mendeskripsikan suatu tempat atau ruang. Umpamanya kantor, gedung, stadion, lokasi atau wilayah tertentu. Berikut contoh kerangka karangan dengan urutan ruang. Topik. Laporan lokasi banjir di Indonesia. 1. Banjir di Pulau Jawa, banjir di Jawa Barat, banjir di Ciamis, dan banjir daerah Garut. Lalu banjir daerah Jawa Tengah, daerah Pekalongan, dan daerah Semarang. Penyusunan kerangka karangan berpola alamiah. Urutan waktu dipakai untuk menarasikan kronologi kejadian baik
yang berdiri sendiri maupun yang merupakan rangkaian peristiwa. Kerangka karangan tentang sejarah dan autobiografi pasti memakai urutan waktu. Berikut contoh kerangka karangan dengan urutan waktu. Topik riwayat hidup Rabindranath Tagore. 1. Jati diri Rabindranath Tagore. 2. Pendidikan Rabindranath Tagore. 3. Karir Rabindranath Tagore. Yang terakhir, akhir hidup Rabindranath Tagore. Pola logis memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia. Cara berpikir ada beberapa macam, bergantung pada sudut pandang dan tanggapan penulis terhadap topik yang akan ditulis.